Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita mengadakan bedah buku atau pembahasan singkat daurah singkat tentang apa yang Anda tulis dari pengalaman dulu ketika belajar awal-awal, kemudian juga pengalaman Anda mengajar dari buku baik itu Nahu atau Shorof seperti Jurumiyah, Kailani dan yang lainnya. Di lapangan Anda menjumpai beberapa kesulitan, baik yang belajar untuk memahami beberapa istilah yang ada, karena mungkin sebelum masuk ke buku seperti Jurumiyah atau yang lainnya, yang belajar belum mengenal istilah-istilah yang ada, ya. Begitu juga untuk pengajar, ketika mengajarkan muridnya itu masih sangat baru sekali, ya, jadi agak kerepotan. Oleh karena itu sebenarnya sudah lama Anda ingin menulis muqaddimah dari apa yang ada di pikiran Anda, tetapi alhamdulillah Allah kasih taufik, ya, sebulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu sambil coret-coret, ya, kemudian Anda pikir Anda tumpahkan di sebuah buku untuk memudahkan kaum muslimin, ya, untuk belajar bahasa Arab khususnya Nahwu dan Shorof, ya. Karena Anda pun lagi nulis buku Shorof atau lagi Anda edit, ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan mungkin akhir bulan ini Anda akan keluarkan, ya. Di situ ada beberapa hal yang sangat penting yang insyaallah ta'ala bermanfaat untuk kita semua belajar bahasa Arab, ya. Ikhwah yang Allah muliakan, kita alhamdulillah, ya, punya kitab suci yang sangat agung, ya. Kemudian juga ada hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang keduanya, ya, tidak mungkin bisa kita pahami dengan baik dan benar kecuali dengan memahami bahasa Arab, ya, dengan memahami bahasa Arab. Oleh karena itu hendaknya kita punya semangat untuk belajar bahasa Arab, ya. Kita bisa belajar bahasa apapun, ya, tapi subhanallah bahasa sendiri kita belum memahaminya, ya. Oleh karena itu kita harus semangat untuk belajar dan semangat juga mengajarkannya kepada kaum muslimin, ya. Sekali lagi, banyak di antara kita yang bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina, ya, bahasa luar, ya. Kemudian juga dengan biaya yang sangat mahal, kemudian tenaga dicurahkan, ya, pikiran dicurahkan, punya waktu untuk menghafal, ya. Tapi subhanallah bahasa yang satu ini banyak disepelekan atau istilahnya apa, ya, kurang diperhatikan
oleh kita. Padahal bahasa ini adalah kalau kita belajar dapat pahala, dapat pahala, karena masuk dalam ilmu syar'i dan termasuk ilmu wasilah dan hukumnya fardu kifayah, ya, hukumnya fardu kifayah. Kemudian kita pun bisa menikmati Al-Quran ketika membaca. Kita bisa menikmati hadis Rasulullah SAW ketika membacanya. Kita juga bisa menambah banyak pengetahuan dari perkataan para ulama, tidak hanya jiping, tidak hanya nukil, tapi langsung dari kitab-kitab mereka kita baca. Ya. Ini. Jadi ikhwan fillah, ini adalah buku pengantar, buku insyaallah sangat ringan, ya. Karena untuk siapa saja yang masih baru sekali, baru untuk belajar bahasa Arab. Makanya di sini ada 25 pelajaran, ya. Yang pertama di pelajaran pertama sengaja kasih tazkir. Bentuknya tazkir di pelajaran pertama ini, ya, untuk mengingat kepada yang mengajar atau yang belajar akan pentingnya mengenal huruf hijaiyah, ya, huruf hijaiyah dari alif sampai ya, ya. Dan untuk huruf hijaiyah nanti kalau untuk yang sangat baru sekali dihafal gitu ya, kemudian suruh nulis di halaman 13, kemudian ada berupa tanbih, catatan di halaman 14. Kenapa ya? Itu bisa lihat, mengenal huruf dan membacanya dengan benar itu merupakan dasar bagi seseorang yang belajar bahasa Arab dalam melafadzkan huruf seseorang harus benar dalam mengucapkannya, karena kalau salah bisa berakibat fatal dan dapat merubah arti. Ada beberapa contoh yang Ana bawakan dalam Al-Quran, seperti antara sin dan sod, ya, antara sin dan sod. Contohnya asarru dengan as-sarru, ya, artinya beda. Kalau asarru artinya menyembunyikan, kalau as-sarru terus menerus, sin sama sod. Atau zal sama dha, ya, zal sama dha. Al-munzarin dengan al-munzarin, ya. Kalau munzarin artinya apa? Orang-orang yang diberi peringatan. Munzarin orang yang ditangguhkan, ya. Ini beda artinya, padahal makhluknya sama, ya. Kemudian nadhirah dengan dhad, dengan nadhirah dengan Allah. Kalau nadhirah dengan dhad artinya berseri-seri. Kalau nadhirah melihat, ila rabbiha nadhirah, ya. Kemudian antara markum dan markum pakai qaf. Kemudian antara yalbasun dengan sa dengan yalbasun dengan sin. Yalbasun artinya tinggal, menempati. Kalau yalbasun pakai apa? Berpakaian. Ya, ini kan beda. Ya. Jadi kalau misalkan seseorang bahasa atau makhraj belum beres, itu selain susah untuk mengucapkan bahasa Arab, ya, kadang merubah arti. Oleh karena itu, makanya saya anjurkan bagi kawan-kawan, ya, yang belum bisa ngaji, ya, asal ngaji dulu, gitu. Ngaji, belajar Quran, walaupun makhrajnya tidak mesti sempurna, ya, makhrajnya nggak mesti sempurna, ya, tapi adnal matlub, ya, yang paling rendah, walaupun nggak sempurna, ya.
Seperti tadi Anda mau mengucapkan antara apa? Sin dengan shin, ya kan? Kalau ini di ujung lidah. Kalau ini apa? Tengah lidah, ya kan? Ini sa, si, su. Ini sha, shi, shu, ya kan? Nah, orang kita ngomong antara sin sama shin kadang tidak beda, ya kan? Kalau ini misalkan sukran, kalau ini syukran, artinya berbeda kan antara sin sama shin. Syukran arti terima kasih. Kalau syukran ini dekat ke mabuk artinya, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Sukara. Misalkan dikasih hadiah buku, syukran Ustaz. Syukran, mabuk Ustaz. Ya enggak? Maksudnya pakai apa? Shin, syukran. Nah itu. Jadi penting. Ada orang ngomong bahasa Arab, ja'a ustad, ja'a ustad, ustad ja'a. Mestinya apa? Ustad, kizat, ustad, bukan ustad. Nah, sengaja awal itu meletakkan tentang huruf hijaiyah karena apa? Karena di situ, ya. Oleh karena itu, huruf hijaiyah, belajar makhraj, belajar mengenal huruf itu penting sekali. Di sini di halaman 12 ada wa, ya, waw, ya. Kurang wa itu wajar karena apa namanya? Manusia tidak sempurna, percetakan tidak sempurna. Baik, masuk ke pelajaran kedua. Bisa dipahami insyaallah. Ada pertanyaan untuk pelajaran pertama? Maksudnya paham ya? Jadi kenapa pelajaran pertama itu adalah huruf hijaiyah? Maksudnya supaya ketika belajar bahasa Arab ngomongnya dengan sempurna. Ada pertanyaan, kalau belajar bahasa Arab Ustaz, huruf hijaiyah gimana ceritanya ini? Gitu. Ada hubungan yang sangat erat sekali dengan kaitan bahasa Arab. Ya. Begitu juga di pelajaran yang kedua. Kalau ada pertanyaan bisa tanya langsung. Ya, kalau ada pertanyaan bisa tanya langsung. Pelajaran yang kedua, ikhwanillah, mengenal tanda baca dan mad. Tanda baca itu, ya, namanya dhabt. Al-dhabt. Al-dhabt. Ini ilmu tanda baca. Dalam bahasa Arab namanya dhabt, tanda baca. Dhabt itu, ya, fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasydid, terus tanda panjang, mad, ya, dan seterusnya. Ini namanya dhabt. Ya, namanya dhabt. Nah, kalau harokat, yang mana harokat? 3 saja. Fathah, kasrah, dhammah. Yang 3 ini namanya harokat. Ya. Kalau dhabt mencakup harokat dan lainnya. Dhabt itu tanda baca. Makanya ada ilmu namanya ilmu ar-rasmi, ilmu rasm wa ad-dhabt. Ilmu rasm dan dhabti. Rasm itu ilmu tentang huruf, dia, huruf-huruf Al-Quran. Kalau ini dhabt tentang tanda baca. Ya, jangan dibolak-balik, gitu ya. Gini, anak kasih contoh.
Quran ada di antara kita karena mungkin masih awam, ya, awam sok tahu. Nah, di kita ini ada awam sok tahu, ya, bilang bahwa Al-Quran kita Indonesia itu bukan Rosem Utsmani, bukan Rosem Utsmani. Baik. Ketika saya tanya akhi, antum bilang Rosem Quran Indonesia bukan pakai Rosem Utsmani, yang Rosem Utsmani yang mana? Yang dicetak di Saudi. Oh gitu. Baik. Sekarang tunjukkan perbedaan antara Rosem Utsmani dengan bukan Rosem Utsmani. Subhanallah, nunjuknya ke sini, ke dobat, ke tanda baca. Ini salah. Rosem itu berhubungan dengan apa? Dengan huruf. Adapun dobat, ya, ini bukan huruf. Dobat, ikhwani fillah, ini kembali ke ijtihad ulama di negeri masing-masing. Ya, Rosem itu tidak boleh berubah. Sejak zaman Utsman, makanya Utsman mengumpulkan mushaf satu mushaf. Namanya Rosem apa? Utsmani. Rosem Utsmani. Antum bisa melihat Quran Rosem Utsmani atau bukan, mudah saja. Lihat saja misalkan di ayat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yuqimuna as-salata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Perhatikan. Kalau as-salat tulisannya begini, ini salah. Tapi kalau tulisan bahasa Arab begini bukan? Begini tulisan bahasa Arab. Tapi kalau di Al-Qur'an pakainya harus begini. Pakai apa ini? Wow. Ini huruf apa? Huruf atau dobat ya? Hah? Huruf. Ini namanya apa? Huruf. Oleh karena itu di Quran Indonesia begini atau begini? Yang ini kan? Antum berani mengatakan bukan Rosem Utsmani? Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, sebelum kita berbicara dan berkata harus dengan apa? Ilmu. Ada ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Dan ilmu Rosem ilmu yang sangat luas. Ya. Jadi itu yang kita inginkan. Ya. Ini intermezzonya. Dari ke sini enggak masalah ya. Supaya paham. Gitu. Karena banyak ikhwan Quran Indonesia bukan Rosem Utsmani. Kalau bukan Rosem Utsmani dibakar. Baik. Tapi kalau ada lebih kurang dan seterusnya itu lain masalah ya. Tapi kalau dobat beda. Kalau misalkan ada alif berdiri dengan alif kecil fathah, kemudian di Quran Indonesia diganti dengan alif dengan fathah yang berdiri, itu masuk ke Rosem atau dobat? Masuk ke dobat. Ya, baik. Nah, sekarang ikhwan fillah mengenal tanda baca dan mad. Anda perhatikan halaman 18. Dalam bahasa Arab mengenal tanda baca, fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasdid dan yang lainnya, ya. Kalau harokat berapa tanda di sini? Harokat, fathah, kasrah, dhammah itu namanya harokat. Ya. Sukun bukan harokat. Tasdid, tanda mad dan seterusnya ini namanya apa? Dhabat. Tanda baca dalam bahasa Arab namanya dhabat. Baik. Jadi penting sekali mempelajari dan mengenal itu. Demikian juga dengan bacaan mad. Mad itu panjang, jadi dalam kurung saja. Panjang atau pendeknya. Karena hal ini sangat berkaitan dengan makna atau arti. Jika salah mengucapkan bisa salah apa? Bisa salah arti. Oleh karena itu memperhatikan hal ini sangat penting. Ya. Urgen. Baik. Contohnya
Lihat di halaman yang sama, nomor 1. Yafturun dengan yaftarun. Yafturun dengan yaftarun bedanya apa? Dhamma dengan fathah. Yafturun, ya, artinya futur, artinya dengan beramal rajin, terus ada keengganan, kemalasan, itu namanya futur. Yaftu, ya. Kalau yaftarun dengan fathah artinya apa? Mengada-ada. Nanti bisa cek di Al-Quran, banyak disebutkan di Quran. Yafturun dengan dhamma artinya futur. Tapi kalau yaftarun dengan fathah artinya apa? Mengada-ada. Hum yaftarun, mereka mengada-ada. Hum yafturun, mereka sudah kelelahan. Gitu ya. Kemudian kasrah dengan dhamma. Yasiddun artinya bersorak. Yasuddun artinya menghalangi manusia. Yasuddun menghalangi. Lihat antara kasrah dengan dhamma beda tidak artinya? Beda. Jadi ketika kita mengucapkan bahasa Arab harus jelas fathah kasrahnya dan dhammahnya harus jelas. Ya. Kemudian baydun dengan bidun. Baydun artinya apa? Telur. Kalau bidun putih. Ya. Kemudian summa artinya apa? Summa. Kemudian sama di sana. Ya. Alladzina dengan alladzaini juga beda. Al-munzirin dengan al-munzirin juga beda. Kemudian nunnya bertasdid juga, ya kan? Kalau di fathah jannatun artinya apa? Surga atau surga dengan fathah. Tapi kalau dengan dhammah junnatun, junnah artinya apa? Tameng, perisai, perisai atau tameng. Kan buat perang gitu, ada perang zaman dulu kan ada tameng, ya tidak? Perisai atau tameng, itu namanya junnah. Kalau di kasrah jinnah apa? Jin. Minal jinnati wan nas. Lihat fathah, dhammah, kasrah. Hurufnya sama. Jim ada, nun bertasydid iya, tamal utuh. Tapi ketika salah baca, salah arti. Ya. Kemudian iyyaka dengan iyyaka. Iyyaka dengan iyyaka. Kalau iyyaka di surat apa itu? Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah iyyaka hanya kepada engkau. Kalau dalam tajwid dulu kita belajar apa namanya ini? Nazar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Tapi kalau dibaca tanpa tasydid iyyaka, iya itu kata Syekh Ahmad Al-Batili tanpa tasydid artinya dau asy-syams, cahaya matahari. Matahari, dau asy-syams, cahaya matahari. Iya, jadi iyyaka cahaya mataharimu atau matahari. Jadi kepada matahari nyembahnya, bukan kepada Allah. Na'udzubillah. Ya. Jadi tasydid juga sangat berpengaruh. Makanya ulama berkata seperti Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya,
itu mengatakan bahwa di Al-Fatihah itu ada 14 tasydid. Kalau salah mengucapkan masuk ke lahan, ya. Masuk ke lahan itu kesalahan dalam membaca dan gak bisa jadi imam, ya, nggak boleh jadi imam. Nah, begitu juga ngomong bahasa Arab, belajar bahasa Arab itu penting karena bahasa Arab itu begitulah, ya, karakteristiknya. Nah, kemudian al-matar dengan al-matar. Al-matar artinya apa itu? Bandara. Kalau al-matar, ya, hujan. Nazala artinya apa? Turun. Nazala, hujan, turun, minas sama, dari langit. Tapi kalau kita bicaranya nazalal matar minas sama, artinya apa? Bandara turun dari langit, ya kan? Al-matar beda dengan al-mataru. Lihat panjang pendek juga berubah, beda. Jamal artinya apa? Onta. Kalau jamal artinya indah. Kalau ada orang namanya Jamaluddin, dipanggil ya Jamal, wahai onta, ya kan? Artinya juga apa? Berubah, ya. Nah, kemudian antara doroba dengan doroba, kemudian antara muta'allimun dengan muta'alimun. Muta'allimun, kalau muta'allimun itu pelajar, seperti antum para pelajar. Muta'alim, orang yang belajar. Tapi kalau muta'alim artinya orang yang sok tahu. Fulan muta'alim, fulan sok tahu, ya. Nah, ada buku namanya At-Ta'allum. Baik. Masuk ke pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga tentang kata, ya, tentang kata. Ini penting sekali, ikhwan. Ya. Kata dalam bahasa Arab itu kalimah. Anda bisa lihat di halaman ke-20. Ya. Al-kalimah. Dari huruf-huruf jaiyah terbentuklah sebuah kata. Jadi huruf hijaiyah kita belajar, ya. Huruf alif, ba atau hamzah sampai ya. Nah, huruf-huruf itu membentuk kalimah. Ya. Nah, kata dalam bahasa Arab namanya apa? Kalimah. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab namanya jumlah. Ya. Jadi kalau kita bilang kata, berarti yang dimaksud kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Arab maksudnya jumlah. Al-jumlah al-mufidah, misal kalimat yang berfaedah, ya. Baik, kata dalam bahasa Arab, perhatikan ikhwan, ini untuk sangat dasar. Makanya harus disebutkan nih. Kata dalam bahasa Arab bisa terdiri dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa enam, atau 7 huruf, dan tidak lebih dari 7 huruf. Ya, bisa satu, bisa dua, kadang tiga, kadang empat, kadang berapa? 5, kadang 6, kadang 7. Jadi perhatikan contohnya. Yang contoh satu huruf, ya, seperti ba, bi, satu huruf kan, ada maknanya. Ini masih campur nih, masih campur isim, fi'il, huruf. Belum Anda bedakan. Di sini masih semua kalimat masuk. Ya, namanya juga kalimat. Ya. Nah, contoh bi. Ya. Bi. Berapa huruf ini? Satu huruf kan? Satu huruf. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak? Bismillah,
Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ini bi satu huruf, artinya dengan. Katabtu bil qalam, saya nulis dengan pena. Nah, itu satu kan. Contohnya li, milik, ya. Al-baitu li Ustadz Amir. Al-baitu, rumah itu milik Ustadz Amir, ya. Hamzah, azhaba Muhammadun, apakah Muhammad pergi? Itu artinya apakah, satu kan? Itu semua satu. Yang kedua ada dua huruf. Min, dua huruf kan? Apa sama apa? Mim sama nun. Artinya apa? Dari. Fi, pada atau di dalam. Hal, artinya apa? Apakah? Dua kan? Itu semua. Ada yang tiga huruf. Ala, ain, lam dan alif layyinah. Ya, alif layyinah. Orang bilang iya, ya, tapi yang benar itu alif layyinah. Kemudian tahta, tapi dia bisa berubah jadi iya nanti. Dia bisa berubah jadi iya, seperti alaika nanti, ya. Yang kedua tahta, artinya apa? Di bawah. Yang ketiga inabun, artinya apa? Anggur. Berapa huruf itu? 3 huruf. Contoh yang 4 huruf. Jadwalun, jim, dal, waw, lam. Jadwal. Masjidun, kitabun. Itu berapa huruf? 4. Contohnya 5 huruf. Safarjal, sin, fa, ra, jim, lam. Apa artinya? Buah bir. Hal tuhibbu safarjal? Ana uhibbu safarjal wa antum tuhibbuna safarjal. Alaysa kadzalik? Bala. Nah. Kirtas itu berapa huruf? 5 huruf. Mirhad berapa huruf? 5 huruf. Yang 6 huruf. Za'faran, zai, ain, fa, ra, alif, nun. 6 huruf. Izdiham, sesak, padat. Ya, fi Jakarta izdiham, di Jakarta ada sesak. Izdiham di Jakarta, ya. Ihtiram itu berapa huruf itu? 6. Kemudian di halaman 22 untuk lihat istighfar. Ini yang berapa huruf? 7 huruf. Alif atau hamzah, sin, ta, ghain, fa, alif, ra, 7 huruf. Istighfar, ya. Istifham 7 huruf. Istinbat 7 huruf. Jadi huruf-huruf kata atau kalimat dalam bahasa Arab itu seperti itu. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Nah, ini petanya seperti itu. Bisa 8? Tidak bisa, ya. Tidak bisa. Baik, sekarang pelajaran ke-4. Pelajaran ke-4. Nah, baru masuk ke bahasan. Dari bahasa Arabnya mah dari sini nih, ya. Bahasan intinya dari pelajaran ke-4 sampai ke belakang. Ini pelajaran intinya, ya. Nah, pelajaran ke-4, jenis-jenis kalimat. Baik. Kenapa harus mengenal jenis-jenis kalimat? Ya. Nanti akan tahu jawabannya. Kita lihat, ikhwan. Halaman 24. Kata atau kalimat dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Kalimat dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga
harfun. Ya. Setelah kita kenal kalimat, tadi kalimat itu kata yang ada 1, 2, 3 sampai berapa? 7. Kita masuk lagi kalimah kata dalam bahasa Arab ada berapa? 3. Isim, kata benda, fiil, kata kerja, harfun, huruf. Ya. Nah, perhatikan ikhwah, dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab, dalam obrolan, omongan, muhadatsah di bahasa Arab, pastikan tidak akan keluar dari 3 hal ini. Isi dari Al-Quran yang jumlahnya 114 surat dan ayatnya 6.200 sekian, ya, isinya itu cuma 3: isim, fiil, huruf. Kitab ulama juga demikian, isim, fiil, huruf. Ngomong juga demikian, isim, fiil, huruf. Oleh karena itu, ini harus kita pahami dulu. Baik. Isim, kata benda. Contohnya Zaidun, Qitun, Makkatu, Tufahun, Baitun. Ya. Supaya semangat, antum ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaidun, Qitun, Makkatu, Tufahun, Baitun. Nah, itu isim semua. Ya. Baik. Kedua, fiil. Fiil itu kata kerja. Fiil terbagi 3, ada fiil madhi, ada fiil mudhari, ada fiil amr. Ya. Fiil ada 3, fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Madhi itu untuk masa yang lampau, mudhari sekarang atau akan datang. Amr artinya apa? Untuk akan datang, artinya perintah. Ya. Contoh fiil madhi nasara. Nasara artinya apa? Telah menolong. Yang suruh sedang menolong. Unsur tolonglah. Daraba telah memukul. Yadribu sedang. Idrib pukullah. Fataha telah membuka. Yaftahu sedang membuka. Iftah bukalah. Alima telah mengetahui. Ya'lamu sedang mengetahui. I'lam ketahuilah. Hasuna bagus. Yahsunu sedang bagus. Uhsun baguslah. Hasiba menghitung. Ya. Yahsibu sedang menghitung. Ihsib hitunglah. Nah, baik. Kita baca sama-sama. Nasara yansuru unsur. Daraba yadribu idrib. Fataha yaftahu iftah. Alima ya'lamu i'lam. Jadi i'lam itu fi'il apa? Fi'il amr. I'lam, ketahuilah. Hasuna yahsunu uhsun. Hasiba yahsibu ihsib. Yang penting kenal dulu ya. Jadi fi'il itu 3, dah selesai. Fi'il madhi, mudhari, amr. Sekarang huruf. Huruf, ya. Contohnya ala, ila, min, fi, hal. Nanti ada penjelasannya di belakang. Baik. Ketahuilah bahwa kalimat-kalimat bahasa Arab tidak akan terlepas dari salah satu dari 3 jenis ini, ya. Kemudian latihannya antum kerjakan di rumah. Pelajaran ke-5. Namanya daurah, lumayan agak cepat ya. Pelajaran ke-5, mengenal tanda isim. Baik, perhatikan di halaman 28. Ulama nahwu menyebutkan ada beberapa tanda isim yang dengan tanda-tanda tersebut kita dapat membedakan antara isim dengan selainnya.
dikarenakan buku ini penyusun tujukan untuk para pemula, maka dalam kesempatan ini penyusun akan menyebutkan 3 tanda saja. Yang pertama, tanwin. Ya. Tanwin. Contoh, ma'hadun, madrasatun, ghurfatun, masjidun, qalamun. Ya. Jadi kalau yang bertanwin itu mesti itu isim, bukan fiil, bukan huruf. Ya. Kita baca sama-sama. Ma'hadun, madrasatun, ghurfatun, masjidun, qalamun. Qalamun. Lihat, un semua. Itu dia. Itu tanda isim. Yang kedua, alif lam. Tanda kedua alif lam. Contoh, ma'hadun jadi al-ma'hadu. Ya. Ma'hadun, kalau ada alif lam jadi al-ma'hadu. Al-ma'hadu. Madrasatun, al-madrasatu. Ghurfatun, al-ghurfatu. Masjidun, al-masjidu. Qalamun, al-qalamu. Kita baca sama-sama. Ma'hadun, al-ma'hadu. Al-ma'hadu. Madrasatun, al-madrasatu. Ghurfatun, al-ghurfatu. Masjidun, al-masjidu. Qalamun, al-qalamu. Lihat ikhwan, perhatikan 5 contoh di atas. Ketika isim bertanwin didahului alif lam, maka isim itu tidak bertanwin lagi, melainkan akhir dari isim tersebut berharokat dhammah. Ya. Jadi tidak mungkin bersatu antara tanwin dengan alif lam. Ya. Masjidun. Ya. Dikasih alif lam jadi al masjidu. Masjidun, al masjidu. Ya. Tidak boleh al masjidun. Ini salah. Al masjidun salah. Yang benar al masjidu. Nah, alif lam ini adalah tanda isim. Kalau ada alif lam adalah tanda isim. Yang pertama apa? Tanwin. Ini nomor 1. Yang kedua alif lam. Ya. Bisa dipahami ya, insyaallah. Yang ketiga, didahului dengan huruf jar. Didahului dengan huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang menjadikan harokat akhir dari isim menjadi kasroh atau tanwin kasroh atau khofat ya istilahnya. Jadi nanti perhatikan, karena kita untuk pemula ya tidak dikasih tentang apa itu khofat, apa itu dan seterusnya ya. Minimalnya kasroh dulu lah. Ya tidak? Contoh huruf jar di sini ada min, artinya dari, ila, ke, an, ala, ka, di, bi, fi. Ya, itu semua huruf jar. Ya, itu semua huruf jar. Ahlan. Contoh minal madrasati. Gitu ya. Ini
huruf jar min. Karena ini sukun, kita fathahkan. Minal madrasati. Nah, al-madrasah ini isim. Kenapa kita pastikan isim? Karena kemasukan bisa didahului atau bisa didahului dengan apa? Huruf jar, yakni min. Dan si isim bukan dhammah, juga bukan fathah, tapi harus kasrah. Ya, ini kaidah dasar saja. Jadi bukan minal madrasatu, tapi minal madrasati. Minal madrasati, begitu ya. Kalau alif lamnya dibuang, antum melihat tahu asalnya madrasatun kan? Maka kembali ke tanwin, jadi min madrasatin. Kalau ada alif lam, tu jadinya ti. Ketika ada apa? Min. Ya. Jadi gampang. Ya. Sekarang siapa yang mau baca? Yang masih baru aja. Siapa yang mau baca? Silakan. Fadal, Arif. Baitun, sahih. Terus? Al-baitu, masya Allah. Terus? Minal baiti, sahih. Ini? Min baitin, masya Allah. Sudah bisa baca kitab gundul kan? Judulnya. Iya. Antum kalau tahu kaidah ini menunjukkan, ikhwan fillah, kalau kita ngerti kaidah ya dalam ilmu nahwu, kita gundul sangat mudah sekali. Ini diantara contoh. Ini diantara contoh saja. Ini menunjukkan bahwa kita harus tahu kaidah. Kalau kita ingin ngerti apa? Ngerti bahasa Arab atau bisa bahasa Arab yang baik dan benar, ya, butuhnya sangat mudah. Baitun, al-baitu. Kalau ini berarti al-baitu nih, nggak mungkin al-baitun, gitu kan? Karena ada alif lam. Kalau ini baitun, karena nggak ada alif lam. Ketika ada kasrah, minal baiti. Ketika ada alif, tidak ada alif lam, jadi min baitin. Begitu semuanya. Kaidah itu begitu, terus menerus begitu. Ya. Nah, lihat di halaman 30, ikhwan. Nah, ada latihan di halaman 30. Ya. Itu tinggal kasih alif lam, lihat. Qalamun kasih alif lam jadi apa? Al-qalamu. Nah. Ustaz Alfiansyah baca latihannya, isi. Antum baca dari bait sampai hakibah, dikasih alif lam. Baitun al-baitu. Nah. Maktabun al-maktabu. Terus. Sarirun as-sariru. Nah. Misqatun al-misqatu. Iya. Rajulun ar-rajulu. Aywa. Rijlun ar-rijlu. Kursiyun al-kursiyu. Iya. Syajaratun asy-syajaratu. Babun al-babu. Haqibatun al-haqibatu. Nah, barakallahu fiik. Bagus sekali. Ustaz Amir, yang kedua, buanglah alif lam dari isim-isim berikut. Fadal. Al-masjidu jadi masjidun. Fadal. Al-kitabu kitabun. Ad-darsu darsun. Al-filu filun. Ad-dajaju dajajun. Al-jawwal jawwal. Al-ibilu ibilun. An-nafidatu fidatu. Pakai titik ya. Zal.
kurang titik gitu. Ahsan, barakallahu fiik akhi. An-nafidatu nafidatun al-qirtasu qirtasun Nah, al-waraqu waraqun al-kubu kubun. barakallahu fiik. Ahsan. Jadi ada nuktah di zal. An-nafidatu. An-nafidatu. Artinya apa? Jendela. Di sini ada titik za. Za, zi, zu, al. An-nafidah. Nafidatun. Baik. Kemudian latihan membaca kitab gundul. Lihat. Ini latihan baca kitab gundul secara tidak langsung. Pokoknya ilal masjidi, ila masjidin. Kalau ada alif lam, ilal masjidi. Kalau tanpa alif lam, ila masjidin. Begitu baca kitab gundul, begitu kaidahnya ya. Nah, siapa yang mau baca? Ustaz Nazri. Tafadhal. Iqra bisautin 'alin. إلى مدرسة على مكتب عن زيد في البيت كأسد. Apa arti ka'asadin? Seperti singa. Fadhal akhi. كالشمس بقلم معهد المعهد. Naam. Ahsan, itu bukan biqolami ya, tapi biqolamin. Ya, biqolamin. Baik. Masuk ke pelajaran ke-6 tentang isim mudzakkar dan isim muannas. Ya, isim mudzakkar dan isim muannas. Baik. Mudzakkar artinya laki-laki. Ya. Kalau muannas artinya apa? Perempuan. Baik. Contoh mudzakkar kita baca sama-sama. Mudarrisun. Ustadzun. Jamalun. Talibun. Aliyun. Contoh muannas. Madrasatun. Naqatun. Hirratun. Talibatun. Aisyatu. Baik. Sekarang tanda-tanda isim muannas. Ya. Tanda isim muannas ada tak marbutah. Ya. Yang pertama ada tak marbutah. Tak marbutah itu begini. Tuh. Tak marbutah dari kata robot. Ini namanya marbutah. Marbutah. Dari robot. Robot artinya apa? Terikat begitu, marbut. Ya. Jadi marbot itu terikat di masjid terus. Asalnya marbut. Tak itu ada dua, ada tak maftuhah, tak marbutah dengan tak. Ini namanya maftuhah. Maftuhah atau mabsutah. Tak yang terbuka. Ya. Dua-duanya sebagai tanda muannas. Ya, dua-duanya sebagai tanda muannas. Ini marbutah, marbut. Ini maftuhah. Ya. Nah, contohnya mukminatun. Lihat, mukminatun. Ini muannas bukan? Muannas. Karena ada apa? Marbutah.
Mudzakarnya apa? Mu'minun. Gitu. Pokoknya kalau ada ta marbuto muannas. Muslim, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kalau perempuannya muslimah. Muslimah. Laki-laki jamil. Kalau perempuannya jamilah. Jamil. Ini mudzakkar atau muannas? Perempuannya jamilah. Jamilah. Kenapa muannas? Karena ada ta marbutoh. Pokoknya itu ya. Jadi yang ada ta marbutohnya apa? Tanda muannas. Tanda muannas. Kita baca sama-sama. Mu'minatun. Muslimatun. Mudarrisatun. Talibatun. Ustadzatun. Ustadzatun. Nah itu tanda apa? Muannas. Ya. Nah, contoh yang kedua yang berakhiran alif maksurah. Alif maksurah. Ya, alif maksurah itu tanda ya yang tidak bertitik. Ya, itu namanya alif maksurah. Ya. Atau alif layyinah. Alif layyinah. Layyin itu apa namanya? Lembut. Ya, alif layyinah. Alif bengkok. Laila. Nah ini namanya alif maksurah. Kalau ada tanda begini itu perempuan biasanya. Dalam bahasa Arab. Laila. Ini apa? Alif namanya. Jadi alif itu bukan begini doang, akhi. Pokoknya yang ada tanda begini berarti apa? Perempuan. Salwa contohnya. Salwa, bagus kan namanya? Laila, ya kan? Terus hubla. Hubla itu wanita hamil. Hubla. Kemudian yang berakhiran dengan alif mamdudah seperti hasna, ya, bagus namanya. Hamra, najla, ya. Kemudian ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang diperlakukan seperti muannas hakiki, ya, yang dikenal dengan muannas majazi. Lafadznya tertulis dengan mudzakkar tetapi dihukumi muannas. Contohnya bi'run. Bi'run itu muannas. Bi'run sumur, ya. Bi'run mu'attalatun. Makanya dalam lafaz bi'run mu'attalah. Darun itu muannas, darun. Ya. Fi hadhihi dar. Ardun muannas, syamsun muannas, ya. Asa, nafsun itu muannas. Makanya di Quran, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahidatin. Kenapa bukan wahidin? Karena nafsinnya muannas, dari jiwa yang satu. Makanya di sini wahidatin bukan wahidin. Karena nafas itu muannas, ya. Kas jahannam dan seluruh anggota tubuh yang berpasangan, ya. Ainun muannas atau mudzakkar? Muannas. Ya, lahu ainun jamilah. Dia punya mata yang indah. Lahu ainun jamilun. Salah. Jamilatun. Lahu ainun jamilah. Yadi huwa yadi yumna.
Huwa yadil yumna, dia adalah tangan kananku. Ya, yadi tangan, ya. Yadun muannas. Karena apa? Berpasangan. Ya, yadun tawilah. Yadun tawilatun. Ya, karena muannas. Anak kecil hafal ya, li yadani yumna wa yusra. Makanya yumna bukan apa? Yamin. Bukan yasar, tapi yusra. Ya. Gitu. Yumna wa yusra. Baik. Kemudian yang ke-36, ada beberapa kata muannas yang tidak bertanda. Seperti contoh-contoh di bawah ini. Haidun, Hajar, Hindun, Maryamu, Zainabu, itu muannas, ya. Contoh-contoh muannas disebut ini disebut muannas ma'nawi. Kemudian yang F, ada lafaz-lafaz muzakkar yang berakhiran dengan ta marbutha, ya. Ini disebut dengan muannas lafzi. Lafaznya saja muannas, tetapi kenyataannya dia muzakkar. Contohnya Hamzatu, Hamzah, Ustaz Hamzah. Muawiyatu, Muawiyah, ta marbutha, tapi laki-laki, sahabat Nabi yang mulia. Hamzah juga paman Nabi, ya. Alqamah, Alqamah ta marbutha, tapi muzakkar. Rabi'ah, Talha, ya. Dia di akhir ta marbutha, tetapi dia apa? Muzakkar. Contoh yang lain, Salamah, Salamah, Salim, Salamah. Ini muzakkar sebenarnya, Salamah. Tapi kalau di Indonesia jadi muannas. Salam itu dari Arab buat orang laki-laki. Salamah. Tamrinnya antum isi sendiri ya. Nah, untuk mengenal muannas muzakkar dalam bahasa Arab itu penting. Makanya kita harus tahu tentang hal ini, ya. Walaupun ada beberapa hal yang mungkin butuh pembahasan lebih dalam, dan memang tentang muannas dan muzakkar ini pembahasan yang sangat-sangat luas dalam bahasa Arab. Ya. Muannas dan muzakkar ini pembahasannya luar biasa. Baik, tapi minimalnya kita ngerti ada muannas, ada muzakkar. Ada muannas, ada muzakkar. Ya. Minimalnya ciri-cirinya tahu. Ya, ada ta marbutha muannas. Kalau nggak ada ta marbutha bukan muannas. Ini di antara cirinya. Pelajaran ke-7. Nah, pelajaran ke-7. Di pelajaran ke-7, ya, ini penting sekali bagi siapapun kita yang ingin belajar bahasa Arab, mengenal tentang istilah isim mufrad, lafaz tunggal, kemudian mengenal musanna, bentuk dua, dan mengenal jamak, ya. Baik, di halaman 40 dari sisi bilangannya isim terbagi menjadi 3, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Musannan, ya, dan jamak. Yang pertama isim mufrad, al-ismul mufradu. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan tunggal, ya, satu, baik muzakkar atau untuk muannas, ya. Contohnya rajulun, ya, tilmidun, waladun, tabibun, muhandisun. Itu untuk apa? Muzakkar, ya. Kemudian muannas imra'atun, tilmidatun, bintun, tabibatun, muhandisatun. Ini untuk mufrad muannas. Tadi mufrad muzakkar. Supaya semangat, Aris baca contoh-contohnya, diikuti sama yang lain. Fadhal Ustaz Aris. Iqra. Rajulun wa
tilmidun tilmidun waladun waladun tabibun tabibun muhandisun muhandisun imro'atun imro'atun tilmidatun tilmidatun bintun bintun tabibatun muhandisatun muhandisatun. Nah, barakallahu fiik akhi. Ini isim mufrad, sahal ya. Yang kedua isim musanna, al-ismul musanna. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua. Ya, menunjukkan apa? Dua. Baik mudzakkar atau muannas dengan menambahkan huruf alif dan nun. Ya, atau ya dan nun di akhir kata, dan huruf nun diharokati dengan kasroh. Jadi nunnya kasroh. Ya, itu gampang saja bikin musanna ya. Jadi gini. Contohnya kalau satu qalamun. Ini satu apa? Satu pena, ya. Kalau mau dibuat dua pena, ya, mufrad ditambah alif dan nun, nunnya dikasroh, ya. Samngan sama dengan lamani. Ah, itu ya. Berarti dua pena. Cara membentuk musanna. Atau dengan ya dan nun, qaf, qalam plus ya dan nun. Nunnya di apa? Di kasroh. Jadi apa? Qalamaini. Ini artinya dua pena. Ya, dua pena. Kalau baitun, apa baitun? Baitani atau baitaini. Ya, baitun, baitani, dua rumah. Baitaini. Nah, di sini contohnya, lihat, untuk muzakkar, rajulun jadi apa? Rajulani atau rajulaini. Tilmidun jadi apa? Tilmidani atau tilmidaini. Waladun, waladani atau waladaini. Tabibun, tabibani atau tabibaini. Muhandisun, muhandisaini. Nah, sekarang yang muannas, musanna, muannas. Imra'atun jadi imra'atani atau imra'ataini. Ya. Tilmidatun jadi apa? Ani, tilmi. Bintun jadi apa? Bintaini. Tabibatun, muhandisatun, iya. Nah, sekarang masuk ke jama', ya. Al-jama'. Al-jama'. Al-jam', tulisannya gitu ya. Jam'u. Jama' ada 3, ikhwan. Jama' mudzakkar as-salim, jama' al-muannas,
as-salim, dan yang ketiga jamak apa? At-taksir. Sebagaimana antum lihat di halaman ke 42. Lihat 42. Ya. Jamak. Tapi perlu diperhatikan, ada footnote yang menarik. Antum lihat di halaman 41 ya, untuk faedah buat jamak ya. Isim jamak menunjukkan lebih dari 2 ya. Jadi kalau bahasa Arab jamak itu 3 dan berikutnya 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ini disebut jamak. Tapi kalau jamaah ya tidak harus 3, 2 pun boleh. Makanya antum lihat di faedah itu, jamak atau jamaah menurut bahasa Arab dari 3 ke atas. Adapun menurut definisi syar'i, yang dimaksud jamaah adalah 2 orang atau lebih, seperti dalam bahasan sholat jamaah. Ini dijelaskan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ya. Tapi kalau jamaah menurut manhaj, apa jamaah menurut manhaj? Ketika kita mengikuti jamaahnya Rasulullah SAW dan sahabat. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata apa? Al-jama'atu ma wafaqal haqq walau kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi definisi dikembalikan kepada definisi setiap bidang ilmunya. Menurut bahasa, jamak itu lebih dari 3 ke atas. 3 ke atas. Nah, dan jamak ada 3. Yang pertama jamak al-mudzakkari as-salimu, yang kedua jam'ul muannatsis salimu, dan yang ketiga jam'u at-taksir. Yang ketiga jamak taksir. Nah, contoh jamak yang pertama, jamak mudzakkar salim adalah isim mudzakkar yang menunjukkan lebih dari 2 dengan menambah huruf waw dan nun atau ya dan nun di akhir, dan huruf nunnya diharokati dengan fathah. Berbeda dengan musanna. Kalau musanna nunnya harokatnya apa? Kasrah. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya fathah. Ya, nunnya di fathah. Contoh, muslimun jadi apa? Muslimuna atau muslimina. Ya. Nah, mukminun jadi mukminuna, itu jamak mudzakkar salimnya, atau mukminina. Tapi kalau mukminaini, ya, sekarang ada tulisan begini, antum bisa membedakan atau tidak? Ini kasrah, ini fathah. Ini pasti dibaca bagaimana? Mu'minaini. Artinya apa? 2 mukmin. Kalau ini mu'minina, artinya orang-orang beriman, mukminun. Banyak ya, lebih dari 3 ke atas. Musafirun jadinya musafiruna atau musafirina. Muwazzafun, apa arti muwazzaf? Pekerja. Jamaknya muwazzafuna atau muwazzifina. Muwazzafina, maaf. Fahimun, orang yang paham, satu orang. Tapi kalau jamak fahimuna atau
fahimina. Kalau saya bilang antum, paham belum? Antum orang-orang yang paham tidak, gitu ya. Makanya apa? Antum fahimuna, antum fahimuna, ya. Baik. Keterangannya lihat, muslim maknanya satu, muslimun, muslimin, begitu seterusnya. Maknanya jamak. Sekarang yang kedua, jamak muannas salim adalah isim muannas yang menunjukkan lebih dari dua dengan menambahkan huruf alif dan ta di akhir kata. Lihat. Kalau satu untuk muannas, muslimatun, muslimatun, ya. Kalau lebih dari dua, muslimatun, muslimatun. Jadi wanita-wanita muslimah. Ya, ini kaidahnya gitu. Mufrad ditambah muslimah, kalau bentuk muslimatun, ya, itu ditambah alif dan ta, atau digantilah, ya. Jadinya apa? Muslimatun, ya, muslimatun. Kalau ada perempuan gini, ana muslimatun, betul atau salah? Mestinya apa? Saya, ana muslimah, ya, muslimatun atau muslimatun. Lihat panjang pendek artinya berubah, ya tidak? Ayo. Coba baca, yang lain ngikutin ya. Fadhal. Muslimatun, 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 mu'minatun, 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 musafiratun, 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 muwazzaqatun, muwadzafatun, muwazzaqatun, muwadzafatun, fahimatun, fahimatun, fahimatun. fahimatun. Ada keterangan yang salah, ikhwan. Muslimatun maknanya satu perempuan. Ini salah, ya. Muslimatun. Jadi bukan muslimatun, ya. Paham ya? Insyaallah. Jadi muslimatun maknanya satu perempuan muslim, sedangkan muslimatun artinya perempuan-perempuan apa? Muslim lebih dari dua, DST ila akhirih dan seterusnya. Nah, sekarang jamak taksir, ya. Lihat, ikhwan, jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Jamak taksir menunjukkan lebih dari dua, baik muzakkar atau muannas. Disebut dengan taksir artinya pecah-pecah, karena terwujudnya jamak taksir dengan terpecahnya isim mufrad menjadi bentuk yang tidak beraturan atau berantakan. Jadi jamak yang berantakan itu namanya jamak taksir, ya. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim yang isim mufradnya utuh atau selamat dari pecahan. Contoh jamak taksir, lihat ikhwan. Aqlamun. Jamak taksir dari apa? Qalamun. Auladun dari apa? Waladun. Banatun dari apa? Bintun. Kutubun dari apa? Kitabun. Kemudian lihat di halaman 44, perubahan-perubahan jamak taksir. Perubahan-perubahan dari isim mufrad menjadi jamak taksir ada tiga macam. Yang pertama, kadang ditambah huruf.
Ya. Tiflun berapa huruf? 3 huruf, dipecah jadi apa? Atfalun ditambah alif. Ya. Atfalun. Ya, tambahannya huruf hamzah dan alif. Yani hamzah dan alif. Atfalun. Ya. Kadang dikurangi hurufnya. Contohnya rasulun. Jadi apa? Rusulun. Ya, rasulun jadi rusulun. Ya, apa yang dikurangi? Wow. Ya, kitabun jadi kutubun. Dikurangi bukan itu? Dikurangi. Kitab. Ada berapa? 4. Kaf 1, 2, 3, 4. Ya kan? Jamaknya apa? Kutubun. Jadi berapa ini? 1, 2, 3. Kutubun dikurangi. Yang pertama kadang ditambah. Ya, contohnya apa tadi? Tiflun jadi atfal. Contoh yang lain apa? Baitun. Jadi apa? Buyutun. Tambahannya berapa huruf ini? Wow, buyutun. Buyut jamak dari apa? Baitun. Artinya apa? Baitun ini apa artinya? Rumah. Satu rumah. Kalau buyutun rumah-rumah. Ya, bukan BTN. Baitun 1. Duanya baitani. Jamaknya buyutun. Bukan baitun, baitani, BTN. Nah, buyutun tambahan. Sekarang yang ketiga, perubahan harokat. Ya, kadang harokatnya berubah, hurufnya tetap. Ya, hurufnya tetap. Asadun. Artinya apa? Satu singa. Jamaknya apa? Usudun atau usdun. Bisa sinnya juga bisa disukun. Usdun atau usudun. Ya. Nah, ini latihannya. Antum jawab sendiri di rumah, ya. Atau nanti tanya ke, kalau yang masih baru, ya, masih baru bisa tanya-tanya ke asatidzah yang ada di sini. Antum bisa tanya-tanya. Karena kalau kita jawab latihan, waktunya nggak cukup ya. Tapi kalau ini buat murojaah sama murid-murid antum nanti, santai saja ngajarnya, ya, dari awal pengertian, kemudian dan seterusnya, supaya kaum muslimin cinta dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bukan sesuatu yang sulit, tapi menyenangkan, ya. Dan jadikan dia hobi kita. Cari hobi itu yang manfaat. Cari hobi yang manfaat. Ada di antara kita punya hobi tidak manfaat atau kurang manfaat, maka kita tidak boleh cari hobi yang tidak manfaat. Hobinya harus manfaat. Seperti misalnya hobinya belajar bahasa Arab, itu hobi yang manfaat. Ya. Ya. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.